Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali sore ini saya dapat mengunjungi Bapak Ibu dalam kesempatan diklat online kita yang bertema membuat makalah best practice. Sebelum kita melanjutkan ke materi diklat, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Sriwi Yolanda. Saya mengajar matematika di SMP Negeri 1 Lembang Jaya, Kabupaten Solo. Baiklah, itulah tadi perkenalan singkat kita. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan best practice. Untuk pengenalan best practice, kita akan berbincang mengenai 4 hal pokok. Yang pertama adalah pengertian best practice. Yang kedua, tujuan melaksanakan best practice. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri best practice. Lalu yang keempat, prinsip dasar best practice. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai mengupas pokok pembicaraan yang pertama dalam pengenalan best practice, yaitu pengertian best practice. Best practice itu adalah sebuah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran. Karakter utama best practice adalah tindakan-tindakan taktis dan praktis untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Misalnya, meningkatkan disiplin warga sekolah melalui penerapan budaya malu. Contoh lain, peningkatan kesadaran warga sekolah dalam memelihara kebersihan lingkungan melalui absen sampah. Atau contoh real di dalam kelas. Pada saat kita menyajikan sebuah materi baru kepada siswa, awalnya siswa terlihat seperti begitu banyak yang bingung. Lalu kita memilih sebuah metode yang menurut kita cukup pas untuk menyajikan materi. Ternyata setelah kita menyajikan menggunakan metode tersebut, semua siswa menjadi sangat paham terhadap materi yang kita berikan. Kita timbul rasa puas pada hari tersebut. Cerita seperti ini atau kasus seperti inilah yang dapat kita angkat menjadi sebuah best practice. Misalnya, seperti saya yang mengajar matematika, saya beri judul meningkatkan pemahaman siswa tentang teorema Pythagoras melalui media video pembelajaran. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, kita lanjutkan bahasan kita kali ini dengan tujuan melakukan best practice. Ada beberapa tujuan melakukan best practice. Yang pertama, menyelesaikan masalah pendidikan. Jadi dengan penyusunan best practice, kita akan mampu memberikan jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi, baik itu di dalam kelas maupun selama berada di lingkungan sekolah, terutama mengenai pembelajaran. Kedua, membangun kepekaan dan kemampuan berpikir kritis. Melalui best practice, kita akan dilatih untuk lebih peka dan mampu berpikir kritis dalam mengatasi permasalahan yang kita hadapi di dalam bidang pendidikan. Ketiga, menciptakan inovasi dan mutu layanan 8 standar pendidikan. Best practice akan merupakan sebuah inovasi bagi kita dalam meningkatkan mutu layanan 8 standar pendidikan, membantu sesama rekan pendidik dan tenaga pendidikan memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah. Kemudian, tujuan best practice adalah membangun kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyusun penyelesaian masalah
secara logis dan sistematis. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi tujuan melakukan best practice. Semoga bermanfaat. Kita akan melanjutkan dengan bahasan berikutnya tentang best practice. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri sebuah best practice. Kapan sebuah tulisan bisa kita kategorikan ke dalam sebuah best practice? Ada beberapa ciri dari best practice. Yang pertama, mengembangkan cara baru dan inovatif dalam penyelesaian masalah pendidikan. Kedua, membawa perubahan atau hasil yang signifikan. Ketiga, mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan. 4. Mampu menjadi model atau inspirasi bagi guru lain. Kemudian ciri-ciri yang kelima, cara dan metode yang dilakukan bersifat ekonomis dan efisien. Jadi sepintas best practice terlihat seperti sebuah makalah atau bahkan ada yang beranggapan bahwa best practice adalah PTK bentuk mini. Perbedaan antara best practice dengan makalah maupun PTK bentuk mini, best practice berangkat dari pengalaman kita di dalam kelas. Pengalaman paling mengesankan yang kita tulis menjadi sebuah tulisan ilmiah yang tetap akan bisa dijadikan rujukan ataupun inovasi bagi rekan-rekan sesama pendidik dalam mengatasi masalah yang dihadapi di kelas. Kita lanjut dengan bahasan terakhir kita hari ini. Setelah ini kita akan mulai memiliki konsep di kepala kita masing-masing, pemahaman sederhana mengenai best practice. Yang terakhir, pada hari ini kita akan berbincang mengenai prinsip dasar best practice. Kalau kita amati, prinsip dasar best practice tidak jauh berbeda dengan makalah yang sering juga menjadi salah satu pilihan kita sebagai karya ilmiah, karya inovatif dalam pengajuan bahan kenaikan pangkat. Di mana yang pertama adalah prinsip dasarnya APIK, yaitu asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Jadi betul-betul berangkat dari ide orisinil kita. Dan masalahnya adalah sebuah masalah yang perlu untuk diperbincangkan di dunia pendidikan. Kemudian ilmiah, lalu konsisten. Jadi mulai dari awal kita membuat tulisan, mulai dari bagian pendahuluan, masalah yang kita paparkan itu selalu konsisten hingga ke bagian penutupan, bagian terakhir. Kemudian prinsip yang kedua adalah kreatif, inovatif, dan kebaruan. Artinya bahwa best practice yang kita buat betul-betul mengangkat masalah yang hangat, bukan masalah yang lama yang kita kupas kembali, apalagi yang hanya kita jadikan yang hanya berdasarkan tiruan ataupun jiplakan dari permasalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, prinsip best practice adalah perbaikan mutu berkelanjutan. Jadi jelas sekali bahwa best practice diharapkan akan bisa memberikan sebuah perbaikan yang akan terus-menerus, yang bisa kita terapkan pada beberapa situasi yang berbeda. Yang terakhir adalah integritas. Demikianlah bahasan kita hari ini tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan prinsip dari sebuah best practice. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu besok dengan bahasan yang berbeda, masih seputar best practice. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.